Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap tamu undangan peserta diseminasi budaya positif pada SD Negeri 2 Sangubanyu. Sebelumnya, izinkan kami menyapa yang terhormat Ibu Puspita Sari SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sangubanyu, Bapak Ibu Guru peserta sosialisasi diseminasi budaya positif pada guru penggerak. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti acara pada kesempatan hari ini tanpa halangan suatu apa. Salawat berbingkai salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang di nurul Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai perlu kami sampaikan rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua kata pengantar dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sangubanyu, acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat lain-lain, yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah supaya acara pada kesempatan hari ini bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pengantar dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sangubanyu kepada Ibu Puspita Sari SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SD. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada beliau Bapak Wahyu Widianto yang pada kesempatan ini telah berhasil melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Sangubanyu ini. Ini adalah rangkaian dari kegiatan Pak Wahyu dalam mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini akan menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Tentunya pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik. Saya hanya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini kepada Bapak Ibu guru. Semoga nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Wahyu Widianto. Untuk itu kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya berpesan kepada Pak Wahyu tetap semangat dan selalu membawa perubahan. Kemudian nanti teman-teman bisa termotivasi dengan adanya
Ya, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Samubanyu atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Widianto selaku narasumber dari calon guru penggerak angkatan 9. Kami ucapkan selamat kepada Pak Wahyu. Mohon silakan untuk disampaikan pemaparannya kepada para peserta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Ibu Kepala SD 2 Samubanyu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Samubanyu. Hari pertama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bikaulnya tauhid, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa pada kesempatan hari ini kita akan diberi kesehatan, keselamatan, dan dapat bertemu di ruangan yang ini dalam rangka diseminasi budaya positif, di mana kami calon guru penggerak ada tugas untuk mensosialisasikan bagaimana sih itu budaya positif di sekolah. Maka sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Puspita Sari selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu sih budaya positif di sini. Ada beberapa pertanyaan, ada 3. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kira-kira Bapak Ibu guru setuju nggak? Betul apa enggak ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa enggak? Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau memberikan penghargaan atau reward kepada dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa enggak ini? Ini kan mungkin sering sekali deh. Sering sekali kita berikan hukuman karena anak mungkin melanggar aturan ya. Oke, boleh kita bahas di sini. Budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa itu nilai universalnya? Di sini adalah ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, luhur hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Itu apa integritasnya, nilai universalnya. Selama seorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Selama seseorang merasa tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Maksudnya apa di sini? Ketika siswa merasa takut dengan lingkungan belajarnya, otomatis pembelajaran tidak akan berhasil. Makanya perlu diciptakan yang namanya budaya positif di sini. Ini materi budaya positif. Yang pertama,
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, ada teori perubahan paradigma di sini dengan kegiatan pengepalan tangan. Ini misalkan Bapak Ibu bisa tangannya mengepal sebelah kiri pohon, di mana tangan sebelah kiri itu ada suatu hal yang harus Bapak Ibu pertahankan di situ. Misalkan ada suatu rahasia yang Bapak Ibu pegang. Nah, di sini ada teman Bapak Ibu yang ingin tahu isi dari kepala Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sini? Apakah tetap mempertahankan, tidak boleh dibuka kepala tangannya, atau mempersilahkan? Kira-kira apa ini? Ya, tentunya Bapak Ibu akan tetap mempertahankan kepala tangan tersebut, karena di situ ada sebuah rahasia yang menyangkut kehidupan dari Bapak Ibu. Dan di sini diceritakan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Secara kertas kecil tulis benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda terbuka. Di sini apa yang terjadi? Nah, kira-kira kan otomatis Bapak Ibu mungkin akan tetap mempertahankan hal tersebut deh. Selanjutnya yang kedua, apakah makna disiplin di sini? Ya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang seperti apa? Ya, disiplin itu adalah salah satu budaya, ya, suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini pengertian disiplin dalam budaya kita. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini ada disiplin, terus tidak nyaman, terus apakah yang kita hargai pencapaian tujuan mulia. Nah, ini. Nah, kira-kira disiplin ini tentang disiplin. Selanjutnya, materi selanjutnya belum selesai nanti.
Sebentar. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit tadi. Selanjutnya ke nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Glasser tahun 1998 itu ada dua pendapat nilai tentang nilai kebajikan universal. Yang satunya menurut Dr. William Glasser dan Diana Glasser. Selanjutnya nilai kebajikan di sini. Di mana nilai kebajikan itu ini sudah dituangkan kalau dalam profil pelajar Pancasila. Dari mana pelajar Pancasila? Yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya tujuannya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini dari nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Jadi contohnya ini budaya positif di sekolah. Contohnya ini kebetulan ibu kepala sekolah ini. Ibu kepala sekolah ini sedang menjemput siswanya di pintu gerbang ini. Terus setelah ini ada kegiatan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin, sholat berjamaah. Dan ini anak siswa disuruh baris ketika mau masuk kelas. Ini pembiasaan pagi. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari teori ini, yang sering kita temui adalah yang nomor 1 sama nomor 2. Ini yang sering ada saat ini, di mana anak cenderung merasa takut ketika mereka melanggar
peraturan. Melanggar peraturan ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah mereka ingin mendapatkan suatu imbalan atau hadiah. Ya, ini juga masuknya ke motivasi eksternal. Nah, ini yang sudah sering muncul di setiap pembelajaran ini. Jadi anak dalam melakukan sesuatu itu karena dua hal ini, takut dihukum dan ingin mendapatkan suatu imbalan. Yang seharusnya yang dimunculkan adalah yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini tujuannya sebenarnya seharusnya kita sebagai pembimbing atau pendidik, kita harus bisa memotivasi siswa, agar tumbuh rasa disiplin pada dirinya sendiri. Jadi bukan siswa itu disiplin karena takut dengan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Itu maksudnya motivasi perilaku manusia di sini. Selanjutnya selanjutnya di sini ada, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita merdeka. Menurut Ki Hajar yang seperti apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara tentang merdeka adalah dimana kita tidak terlepas dari perintah orang lain, ya, tetapi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Itu yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sehingga dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada yang cukup menarik juga, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan yang eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alvin Kortz pada tahun 1993. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini pengaruh jangka pendek di mana berbuat jika ada penghargaan. Terus jangka panjangnya tidak dari tindakan baik yang dilakukan. Jadi penghargaan, hukuman dan penghargaan itu ada dampaknya yang cukup negatif di sini, yaitu hanya bersifat sementara. Anak melakukan hal tersebut karena takut dengan hukuman, atau anak ingin mendapatkan suatu hadiah. Karena tadi bukan tumbuh dari dirinya sendiri. Penghargaan menghukum atau sistem ranking di sini juga. Terus penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi di sini ada penghargaan membuat seseorang melakukan kesalahan. Jadi dengan hukuman atau dengan ribet tadi,
di kemudian anak akan melakukan hal yang sama lagi, mengulangi hal yang sama, perbuatan yang sama lagi. Itu dari jika kita memberikan suatu hukuman atau penghargaan tersebut, karena itu tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Di sini melakukan jika ada penghargaan seperti yang tadi saya katakan, penghargaan merusak hubungan. Nah, ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Timbul rasa iri pada orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Terus selanjutnya ada penghargaan menurunkan kualitas. Ini orang yang dibayar untuk sebuah proyek akan berhenti berkembang jika tidak dibayar di sini. Jadi apa sih maksudnya? Seseorang tidak akan berusaha kalau tidak ada upah atau penghargaan tersebut. Itu yang dimaksud di sini. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini kreativitas menurun jika tidak ada penghargaan. Jadi kalau nggak ada penghargaan, anak tidak mau kreatif gitu. Seperti itu. Penghargaan menurut motivasi intrinsik. Nah ini ada beberapa tindakan guru di sini. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini istilahnya waktu pandemi. Selanjutnya ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada yang misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi tidak boleh mengenakan sepatu ini. Kalimatnya yang salah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ya konsekuensi. Yang pertama kalau dilihat, nah ini adalah hukuman. Ya, yang mencatat 100 kali itu hukuman. Yang konsekuensinya yang mana yang ini? Konsekuensi ya kertas ini adalah konsekuensi bentuk tanggung jawab. Ini juga membersihkan tempat tumpahan air di meja, ini juga karena bentuk tanggung jawab. Kalau yang hukuman, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini sebenarnya tidak mengenakan sepatu ini. Lalu mengelilingi lapangan, ini juga konsekuensinya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini, kalimat ini. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyakiti hati, yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, ini konsekuensi. Terus membuat anak sakit, misalkan sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini kalau anak dihukum, anak akan merasa tersakiti di sini. Misalkan kalau suruh lari ya mungkin kakinya bisa sampai luka dan sebagainya. Atau push-up pun sama. Terus hukuman bersifat paksaan. Terus mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk ini
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini ternyata hukuman juga efeknya cukup sangat berat dari anak ini. Marah tak ini anak menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini gak dengan hukuman. Mari kita lihat konsekuensi di mana sesuatu harus terjadi. Ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan di sini. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Glaser tahun 2004. Itu pengertian restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan anak, cuma kita membimbing anak agar menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Selanjutnya, memperbaiki hubungan ini. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Di sini ada identitas gagal. Di sini ada hukuman, terus di sini ada identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusinya. Kita lihat dulu yang hukuman di sini. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan baik. Murid tidak takut. Bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah. Jadi hukuman itu di sini tidak akan berjalan jika murid tidak takut, karena tidak ada kesadaran dari murid tersebut. Di sini ada konsekuensinya, di mana sesuatu harus terjadi. Jadi tidak nyaman untuk murid tadi ini sama. Korban bisa diabaikan, terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktu perilaku yang pasif dan agresif ini meningkat. Terus di sini ada memerlukan motivasi
monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi ini perlu pengawasan ya. Terus dalam restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, terus murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah di sini. Selanjutnya materinya adalah keyakinan kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau menghapus atau mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kira-kira menurut itu kenapa ini? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaannya. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Selanjutnya, untuk mendukung motivasi implisit kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi maksudnya materi ini apa? Ini mengapa sih kita harus menggunakan helm ketika menggunakan sepeda motor, okay? Tentunya kalau mungkin biasanya kalau yang belum tahu itu karena takut ditilang oleh Pak Polisi gitu. Jadi harus menggunakan helm. Kalau tidak ada Pak Polisi tidak menggunakan helm. Akhirnya karena sementara dan sudah terpaksa sebenarnya itu. Beda kalau kita mempunyai kesadaran di mana helm itu berfungsi untuk melindungi kepala kita nih. Jadi otomatis karena kesadaran kita harus pakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor. Itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan karena Pak Polisi atau karena aturan, namun karena kesadaran kita sendiri untuk menggunakan helm. Saya lanjut ke materi berikutnya. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada 6 poin cara untuk membuat keyakinan berkelas. Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua sedikit tapi lebih bermakna. Yang ketiga berupa pernyataan universal. Terus yang keempat kesepakatan semua warga kelas. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas. Yang keenam dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini ada peraturan. Contoh-contoh peraturan yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus peraturan yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Terus berganti atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan, contoh peraturan. Terus keyakinannya seperti apa? Nah, di sini ada yang pertama adalah kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti kalau anak sudah dengan sendirinya, dengan kesadaran sendirinya, itu berarti masuk ke keyakinan bertanggung jawab di sini. Nih, terus dilarang
mengganggu orang lain. Nah, di sini ada menghormati orang lain. Di sini dimana ada toleransinya, siswa dapat bertoleransi. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini adalah ada menghormati orang lain atau berkomitmen atau kemandirian juga bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini ada keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini maksudnya ke kesehatan, keyakinan kesehatan. Jadi anak yakin bahwa narkoba itu tidak baik bagi dirinya sendiri. Di sini berganti atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar di sini. Di sini juga ada tujuannya untuk melatih kesabaran, dimana kalau kita ngantri nih, terus gunakan masker, ini larinya ke kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu maksudnya keselamatan dan keamanan di sini. Selanjutnya di sini lagi ada beberapa contoh. Ini saya kemarin berusaha untuk membuat keyakinan kelas 5 di sini nih. Jadi yang sini ini sebenarnya adalah contoh. Kemarin saya tanyakan ke anak tentang hukuman, macam-macam hukuman yang ada di kelas tersebut. Nah, kemarin sudah ditempel. Nah, di sini baru siswa ingin memilih kelas yang seperti apa di sini. Anak terus menuliskan di sini terus muncul. Ini yang harapan dari siswa. Dari harapan ini yang ditulis siswa, lalu kita kalimatnya kita sederhanakan, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Itu yang proses dalam membuat keyakinan. Selanjutnya materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah ingin diberi kasih sayang, dan rasa diterima. Ini kebutuhan manusia yang kedua. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan diri maksudnya. Yang keempat di sini adalah kebebasan. Tentunya kita sebagai manusia ingin memiliki kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini kebutuhan kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, di sini kebutuhan bertahan hidup. Di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan di sini. Selanjutnya untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di sini, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus penguasaan kebutuhan, pengakuan atau kemampuan,
Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya ada kesenangan di sini, kesenangan untuk merasa senang, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, banyak hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Selanjutnya posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? 5 posisi kontrol di sini. Ada apa ini? Identitas atau gagal, ya, identitas atau gagal. Di sini identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil sukses. Kontrol diri ini kontrol dari luar. Ini cukup panjang. Ini ada yang gagal itu kalau karena penghukuman, membuat orang merasa bersalah. Di sini contoh kalimatnya ini menghadiri, menunjuk, menyakiti, menyendiri, ya. Ini contohnya. Terus membuat orang merasa bersalah adalah berceramah dan mengatakan seharusnya terus apa itu, ibu kecewa, okay. Misalkan ada anak yang berbuat salah, okay. Yang pertama hanya kita harus apa itu, tidak boleh menyalahkan anak. Misalkan kamu kok seperti itu gitu, ya. Kamu yang salah itu nggak boleh. Seharusnya kalimat kita adalah yang pertama, ibu kecewa dengan perilaku kamu, mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin seharusnya kamu harus bagaimana, berbuat apa gitu. Ini segitiga restitusi yang ke-6, di mana restitusi adalah proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Ini yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, di mana menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu menstabilkan identitas, kalimatnya digunakan ini. Terus validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kalimatnya, contoh kalimatnya. Yang kedua mungkin ada, kamu tahu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini untuk kalimat validasi kebutuhan. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas, maka kita arahkan anak untuk keyakinan. Di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Itu kalimatnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Maksudnya di sini ketika ada siswa yang bersalah, kita tidak harus menghakiminya gitu. Jadi yang pertama kita harus menanyakan, stabilikan anak dulu dengan kalimat mungkin Pak Guru dulu juga pernah melakukan seperti itu gitu. Jadi anak merasa nyaman terlebih dahulu. Nah setelah itu baru kita mengarahkan ke anak untuk validasi kebutuhan. Contohnya, kira-kira perbuatan yang barusan kamu lakukan betul apa tidak, salah atau tidak gitu. Itu validasi kebutuhan.
Itu untuk validasi kebutuhan. Mengapa sih kamu melakukan hal tersebut? Terus setelah itu nanti mungkin kembali keyakinannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum, perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Itu langkah-langkah dalam segi restitusi. Ini ada menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini ada contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sama sempurna. Bapak, ibu guru juga buat salah. Ini untuk kalimat untuk menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin karena anak sudah merasa bersalah, terus akhirnya dia cenderung menyendiri karena sudah menyadari kesalahannya, akhirnya sendiri akhirnya dia tertutup. Nah, ini tugas kita mungkin mulai kalimat ini untuk menstabilkan anak terlebih dahulu. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya di mana? Ketika seorang siswa melakukan kesalahan, tentunya dia mempunyai tujuan. Contohnya misalkan mengganggu temannya. Mungkin karena anaknya sangat aktif dan kurang itu, jadinya dia mengganggu temannya. Di sini ada contoh kalimatnya. Di sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau apakah yang penting bagi kamu. Ada selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yaitu yang baru. Terus maukah kamu berjanji cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir adalah apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya di sini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berkarakteristik dengan orang lain. Di sini ada kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini karena sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini nanti akan timbul seperti ini ketika ada anak membuat kesalahan, kita harus kalimatnya seperti ini. Contoh kalimatnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apakah kamu rasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Mengapa itu? Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Refleksi di sini, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira ada yang mau memberikan
menjawab pertanyaan dari saya ini untuk refleksi sedikit. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ini? Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ada yang mau jawab? Enggak? Hanya menambahkan dan memberi penguatan kepada teman-teman. Alhamdulillah di kegiatan ini kita belajar terkait tentang hukuman, kemudian reward, kemudian ada lagi namanya konsekuensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru mendapat pemahaman baru terkait apa sih yang sebaiknya dilakukan di kelas kita, apa hukuman atau konsekuensi, dan tadi ada segitiga restitusi. Apabila ilmu ini kita terapkan di kelas kita, nantinya insya Allah sedikit demi sedikit perilaku anak-anak kita akan menuju ke yang lebih baik. Untuk itu mohon Pak Wahyu berkenan untuk membagi materi ini di grup sekolah kita agar Bapak Ibu dapat mencermati kembali, menyimak kembali materi yang Pak Wahyu berikan. Mungkin kalau hanya sekali di kesempatan ini tidak hal baru, terus banyak sekali istilah-istilah dan pemahaman yang harus kita terima. Mungkin nanti sambil jalan dibaca sedikit-sedikit, nanti pemahaman Bapak Ibu akan lebih bermakna, dan harapannya nanti dari apa yang Pak Wahyu diseminasikan ini dapat Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Nanti apabila dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau dalam melaksanakan keyakinan kelas tadi ada kesulitan, monggo untuk disampaikan kepada Pak Wahyu atau kita menjalin komunikasi dan diskusi terkait materi ini. Insya Allah ini materinya sangat baik Bapak Ibu, sangat baik, dan itu yang diharapkan di era sekarang untuk memperbaiki perilaku anak-anak kita yang apabila kita amati anak-anak kita sekarang kan sudah ibaratnya banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang menyebabkan mereka itu terkadang cepat marah dan sebagainya. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya kegiatan ini, materi ini akan menjadi solusi permasalahan kita di kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang mau bertanya silahkan. Ini masih ada kesempatan dengan Pak Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Wahyu. Terima kasih kepada Ibu sekolah yang telah memberikan penguatan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Sedikit. Sudah. Materi ini. Tadi hal-hal yang baru yang dibelajar pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa di sini kita bisa belajar tentang makna dari hukuman dan reward. Sebenarnya hukuman dan reward itu baik apa enggak ke siswa, gitu kan? Ternyata dampaknya kurang maksimal, kalau menurut saya itu kurang maksimal, karena hanya jangka pendek, dan itu dilakukan karena anak istilahnya hanya ingin mendapatkan sesuatu saja, bukan dari dirinya sendiri. Dan itu biasanya hanya mungkin pelakuan itu hanya dia lakukan di sekolah. Kalau di luar dia tentu akan berbeda, karena tidak dari dirinya sendiri. Itu adalah efek dari hukuman dan juga reward. Jadi harapan dari kami, di mana kita sebagai pembimbing atau pendidik dapat menumbuhkan rasa keyakinan anak tentang hal-hal yang baik atau yang positif di lingkungan sekolah, agar nanti kedepannya tidak hanya di lingkungan sekolah hal-hal positif atau yang baik dapat diterapkan anak, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat.
Itu mungkin dari saya Bapak Ibu materi hari ini. Mohon maaf jika banyak tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Isbah Sari yang telah memberikan izin kepada kami dan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadiran Ron hari ini. Jadi saya cukup sekian, saya akhiri wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pemaparan materi diseminasi calon guru penggerak dari Bapak Wahyu Widianto SPD. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam dunia pendidikan yang kita jalani. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mohon silakan untuk peserta. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara diseminasi pada kesempatan siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini bermanfaat di dunia hadzal akhirah. Dan saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, tentunya banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kehilafan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.